Pernahkah Anda mendengar tentang bangunan dengan 1000 pintu? Di video ini, kita akan menjelajah misteri Lawang Sewu di Semarang. Kota Semarang memiliki berbagai bangunan kolonial ikonik, salah satu di antaranya adalah bangunan kolonial Lawang Sewu. Lawang Sewu menjadi saksi bisu keberadaan kolonialisme Belanda dan bagaimana perkembangan budaya di masa lalu. Selain menyimpan sejarah yang sangat dalam, Lawang Sewu juga memiliki cerita-cerita magis yang semakin memberikan kesan menarik bagi para pengunjung. Berikut ini tim akan menyajikan tulisan mengenai sejarah Lawang Sewu. Nama Lawang Sewu berarti 1000 pintu, meskipun sebenarnya hanya ada beberapa ratus pintu. Kini, Lawang Sewu menjadi objek wisata bersejarah. Secara etimologis, kata Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pintu 1000. Penyebutan Lawang Sewu didasarkan pada banyaknya jendela dan pintu yang terdapat di bangunan ini walaupun jumlahnya tidak menyentuh angka 1000 pintu. Pada masa kolonialisme Belanda, gedung ini bernama HT Administratie Gebouw van de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, sebuah gedung perkantoran untuk mengurus perkereta-apian milik Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, NIS. Saat ini bangunan Lawang Sewu dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia, KAI, yang dialihfungsikan menjadi museum serta galeri tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia. Lawang Sewu terletak di Jalan Pemuda, berada tepat di depan Tugu Muda dan Museum Mandala Bakti. Gedung Lawang Sewu mulai dilakukan pembangunan melalui peletakan batu pertama pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1919. Namun, gedung ini sudah beroperasi sejak 1907. Secara umum, bangunan Lawang Sewu memiliki dua bangunan utama di mana setiap bangunan memiliki dua gedung A dan B, serta C dan D. Gedung A adalah gedung yang menghadap ke Tugu Muda serta memiliki dua menara kembar. Bangunan ini memiliki banyak kaca patri besar, memiliki tangga utama di bagian tengah serta jalur menuju lorong bawah tanah. Tepat di belakang gedung A, terdapat gedung B yang memiliki 3 lantai. Lantai 1 dan 2 pada gedung ini digunakan sebagai perkantoran sedangkan lantai 3 berfungsi sebagai loteng. Setelah masa perang mempertahankan kemerdekaan, gedung Lawang Sewu berubah menjadi kantor KARI, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Namun, memasuki tahun 1946 ketika Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di Semarang, KARI harus berpindah ke bekas kantor De Zustermaatschappij Kareba. Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan Belanda untuk menjadi marka Belanda. Pada tahun 1994 dilakukan penyerahan ke PT KAI dan dilakukan restorasi gedung Lawang Sewu pada tahun 2009. Pada tahun 2011, Ibu Negara Ani Yudhoyono meresmikan gedung Lawang Sewu yang kini menjadi destinasi wisata sejarah perkereta-apian di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik. Penasaran? Ayo kunjungi Lawang Sewu dan rasakan sendiri auranya.